Diary, semakin hari kondisi Ratno semakin memburuk. Dia hanya terbaring lemas di atas tempat tidurnya. Tubuhnya semakin kurus dan Ratno pun semakin sulit diajak bicara. Setiap hari mulut Ratno tidak henti-hentinya meracau dan selalu mengucap, panas, panas, dan panas. Ya Allah, aku tidak meminta hidup tanpa masalah, karena aku tahu itu tidak akan bisa. Aku hanya meminta hati yang sabar, hidup yang sehat, dan iman yang istiqomah, agar aku bisa kuat dan tabah dalam menjalani kehidupan. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Santoso di Kebumen, Jawa Tengah. Hingga suatu ketika Ratno tertangkap warga setelah melakukan aksi kejahatan mencopet dompet seorang laki-laki. Ratno pun dihajar warga. Ratno hanya bisa pasrah. Namun sepertinya pukulan demi pukulan yang dilakukan warga tidak membekas sedikit pun pada tubuh Ratno. Malah warga yang memukulinya merasa kecapean. Mungkin itulah ilmu andalan Ratno saat melakukan aksi kejahatan. Dan saat warga akan membawa Ratno pada pihak yang berwajib, warga mengira Ratno sudah lemas. Hingga pengamanan terhadap Ratno pun lemah. Dan akhirnya Ratno dengan mudah bisa meloloskan diri karena tidak dijaga dengan kuat. Diary, semakin hari rupanya keuangan Ratno semakin menipis karena dia harus memenuhi kebutuhan istri dan juga anak tirinya. Dan sepertinya Ratno mulai bosan hidup berumah tangga dengan istrinya yang tuntutan kebutuhannya terasa semakin besar setiap harinya. Dan istrinya juga sering marah-marah jika Ratno tidak memberi uang belanja sehari saja. Sementara dia sendiri semakin sulit mencari uang karena untuk melakukan aksi kejahatan ruang geraknya juga terasa semakin sempit. Pos polisi ada di mana-mana. Setelah berpikir panjang, Ratno pun memutuskan untuk pulang kampung mengikuti jejak Gali. Namun sayangnya niat Ratno pulang kampung bukanlah karena ingin taubat seperti Gali, melainkan kabur dan lari dari tanggung jawab sebagai seorang suami untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Hal itu terbukti dari caranya pulang kampung. Dia tidak bilang pada istrinya ataupun keluarga istrinya kalau dia akan pulang kampung. Mungkin karena sudah tidak punya uang untuk ongkos mudik, Ratno pun mencuri beberapa barang berharga milik mertuanya untuk kemudian dia jual untuk ongkos pulang kampung. Entah apa aja yang dicuri dan dijualnya, namun ada satu barang curiannya yang tidak dia jual dan sengaja dibawa ke kampung halamannya, yaitu tep kompo Aiwa. Tep kompo itu selalu dia bawa saat kumpul bareng teman di pos ronda. Dan yang membuat aku heran, saat kami kumpul di pos ronda, dia dengan pedenya menceritakan semua petualangannya selama merantau di kota Bandung. Dan cerita yang aku tulis ini adalah cerita versi Ratno sendiri selama berada di Bandung. Bahkan dia pun dengan bangganya menceritakan pengalamannya saat mencopet dan tertangkap massa. Kemudian dipukuli rame-rame, tapi dia sendiri tidak terluka dan tidak merasa kesakitan.
Apa dia tidak punya rasa malu? Sudah berbuat jahat, tetapi diceritakan kepada orang lain, meskipun itu pada kawan sendiri di kampung. Apa mentang-mentang dia punya ilmu kebal atau kesaktian lainnya, sehingga urat malunya sudah putus saat bercerita soal kejahatan yang dia lakukan. Entahlah, yang jelas sifat Ratno sudah berubah, tidak lagi seperti Ratno yang dulu aku kenal, lugu dan baik. Diary, sekitar setengah bulan setelah kepulangan Ratno, desa kami kedatangan tamu seorang wanita muda. Setelah wanita itu ditanya warga siapa dia dan ada keperluan apa, rupanya dia adalah istri Ratno yang sedang mencari keberadaan Ratno yang sudah hampir 2 minggu tidak pulang ke rumah. Akhirnya wanita itu pun diantar ke rumah orang tua Ratno. Namun sayang, rupanya Ratno sudah tahu perihal kedatangan istrinya dan Ratno pun sengaja menghindar. Dia pergi entah kemana. Orang tua Ratno pun tidak tahu anaknya pergi kemana. Setelah menginap semalam di rumah orang tua Ratno, keesokan harinya istri Ratno pun pamit balik ke Bandung. Dia hanya menitipkan selembar surat pada orang tua Ratno dan surat itu rupanya gugatan cerai. Diary, selang seminggu kemudian Ratno pulang lagi ke rumah orang tuanya. Namun entah kenapa dia pulang dalam kondisi tidak sehat. Ratno pun tidak mau bercerita pergi kemana selama seminggu ini. Diary, semakin hari kondisi Ratno semakin memburuk. Dia hanya terbaring lemas di atas tempat tidurnya. Tubuhnya semakin kurus dan Ratno pun semakin sulit diajak bicara. Setiap hari mulut Ratno tidak henti-hentinya meracau dan selalu mengucap panas, panas, dan panas. Kata-kata itulah yang selalu keluar dari mulut Ratno. Pernah ada Pak Mantri yang memeriksa kondisi Ratno. Namun Pak Mantri tersebut tidak bisa mendiagnosa Ratno sakit apa. Dan orang tua Ratno memang tidak membawa Ratno ke rumah sakit karena faktor biaya. Ayah Ratno juga pernah minta bantuan Gali untuk mengobati Ratno. Namun menurut Gali, selain ilmu yang pernah diajarkan pada Ratno, rupanya Ratno juga belajar ilmu kesaktian pada orang lain. Dan menurut Gali, akibat ilmu yang dipelajari itulah fisik Ratno tidak kuat. Entahlah, akal sehatku sendiri tidak bisa menerima penjelasan Gali. Tapi ya sudahlah, toh itu bukan urusanku. Sudah hampir 3 bulan Ratno terbaring di atas tempat tidurnya. Kondisinya semakin memprihatinkan. Sebagai teman Ratno, aku hanya bisa menyarankan pada ayah Ratno agar Ratno dibacakan surah Yasin. Istilah di kampung kami Yasinan. Diary, aku berharap jika Ratno memang masih diberi umur panjang agar segera disembuhkan dari sakitnya. Namun jika tidak, agar siksaannya tidak lama. Karena aku seperti melihat ruh Ratno terpenjara dan tersiksa dalam jasadnya yang sudah lemah. Ayah Ratno pun setuju. Ayah Ratno mendatangi rumah Ustadz Amir yang biasa menjadi imam sholat di masjid kampung kami. Ayah Ratno kemudian menyampaikan maksud kedatangannya, yaitu minta bantuan Ustadz Amir untuk memimpin doa Yasin di rumahnya. Dan alhamdulillah Ustadz Amir bersedia. Selepas maghrib, Ustadz Amir bersama beberapa jamaah melakukan yasinan di rumah orang tua Ratno. Dan saat yasinan berlangsung, teriakan Ratno semakin kencang. Panas, panas, panas. Ibu Ratno hanya bisa menangis melihat kondisi anaknya itu. Diary, seminggu setelah yasinan, Ratno menghembuskan nafas terakhirnya.
kondisi tubuhnya tinggal tulang berbalut kulit. Dan jenazah Ratno dimakamkan di TPU kampung kami. Selamat jalan kawan. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Santoso di Kebumen, Jawa Tengah. Terima kasih Mas Santoso yang sudah berkenan membagikan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.